Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Yogi dan Gus Robin aja di Ekspedisi Alam Lain. Nah, kali ini di episode kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi setelah Perang Dunia Ketiga ya. Tentunya dengan bantuan mata batin Gus Robin, dengan menelusuri masa depan seperti apa yang terjadi setelah Perang Dunia Ketiga ini, karena ini kan masih berbau-bau perang ya, masih sih ini. Jadi ya kita coba membawa masa depan itu ke dalam video ini. Dan kita harus menggunakan hati sekali melihat seni lukisan saya nanti. Nggak pakai mata berarti ya? Boleh pakai mata jika memang mampu pakai mata, tapi bagi yang IQ-nya 800 mungkin. Alien berarti. Kalau dari episode sebelumnya ya tentang Perang Dunia Ketiga itu kan yang terjadi adalah perang nuklir ya Gus Robin. Negara satu meluncurkan nuklir, negara dua membalas nuklir, dan seperti itu terjadi. Perang Dunia Tiga adalah perang nuklir. Tentu dunia kan pasti hancur jadinya ya. Lalu yang terjadi apa setelah itu? Nah, ini kita pasti akan tahu Perang Dunia Ketiga yang pasti akan menggunakan nuklir. Iya jawabannya. Nah, setelah itu kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Apa masih menggunakan nuklir? Mungkin jawabannya tidak. Karena manusia ini kehabisan sumber daya maksudnya. Sumber daya. Karena kenapa? Begini, Perang Dunia Ketiga ini memanas di antara dua blok besar, raksasa. Blok ini dengan blok ini. Saya sudah pernah membahas sedikit. Memanasnya Perang Dunia Ketiga ini menyebabkan banyaknya orang-orang itu mengekspor bahan tambang untuk alat senjata perang. Bahkan akan ada yang menjajah negara lain untuk mendapatkan tambang tersebut untuk mengisi ambisinya menjadi penguasa dunia. Bahaya sekali perang dunia ini, mengeruk hasil tambang, sumber daya. Yang jelas begini, kan perang dunia ini pasti akan ada kelaparan, kekurangan senjata perang, manusia banyak meninggal. Yang terakhir adalah adanya siklus alam atau cuaca yang berubah, kadang dingin, kadang panas, kadang membeku. Perubahan cuaca di seluruh dunia, pencairan es, air bah, gempa, ledakan segalanya itu bumi marah, hancur bumi, marah, berguncang. Nah, terus yang terakhir adalah wabah penyakit baru. Selain wabah penyakit kanker, akan ada wabah penyakit baru, yaitu menyerang usus dan menyerang lambung. Manusia ini akan seperti kesakitan lambungnya karena air dan udara di dunia ini, lambung dan paru-paru ini diserang, akan tercemar, terkontaminasi gitu ya, oleh nuklir. Apakah seburuk wabah yang ini? Lebih buruk, karena ini lebih memang cepatnya, membunuhnya lebih sadis, dan memang banyak manusia akan melarikan diri ke goa-goa dan ke hutan-hutan karena di sana udaranya sejuk, masih aman untuk air dan segalanya, masih alami, aman, dan bahan makanan lebih banyak di sana. Berarti manusia kembali ke goa gitu ya? Seperti itu. Beneran seperti itu? Seperti zaman purba kembali. Jadi bukan manusia yang sekarang ini udah memang lebih pintar dari manusia purba. Maksudnya seperti manusia purba kehidupannya, tapi bukan, otaknya ini lebih pintar dari manusia purba. Namun butuh waktu untuk modern lagi. Nah, mungkin saya bahas Perang Dunia Ketiga. Jadi kalian pasti akan tahu bagaimana nanti selanjutnya. Apakah semua negara manusia seperti itu? Atau hanya di negara-negara yang perang? Ini kan pasti kan hanya bisa menghitung jari negara yang nggak perang. Dan negara yang nggak perang itu juga terkena imbas. Ya, karena udara yang diserang terkena imbas. Sama juga banyak yang melarikan diri ke hutan. Bahkan membuat rumah dari
kembali dari bambu, kayu dan segalanya. Bahan-bahan makanan pun di sana mereka memasak apa-apa memang masih ada, seperti korek itu masih ada sebenarnya, masih bisa diproduksi. Yang sulit diproduksi itu kan teknologi yang mulai memudar dan Pabrik itu masih ada? masih sedikit ada. YouTube ada masih waktu itu? Masih, tapi gangguan Internet ya? Gangguan internet di seluruh dunia. Berarti mungkin nggak akan populer lagi mungkin ya? Ya, bagi orang-orang yang suka media sosial, ya nikmati aja dulu. Influencer itu masih nggak pas itu? Ngapain? Masih ada dikit. Binomo ada nggak? Enggak. Nggak ada. Apalagi itu. Yang penting-penting saja berita negara masih ada sedikit-sedikit. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang tidak ikut perang gitu? Terkena imbas juga sedikit. Lumayan banyak imbasnya. Apakah semuanya kembali ke goa gitu? Banyak yang melarikan diri. Memang negara yang nggak ikut berperang itu, saya kok nggak enak badan ini ya melihat. Negara yang nggak mau berperang dipaksa berperang, tapi mereka ini lebih baik nasibnya. Karena yang dituju ini sebenarnya adalah dua pihak raksasa, pihak A dan pihak B yang hancur lebur memang. Dan maaf ya, benua Eropa dan Amerika dalam bahaya. Asia masih lebih aman. Di Asia paling yang teknologinya tinggi yang. Dan untuk Indonesia ya hampir 70% juga kena dampaknya. Lumayan kena dampaknya. Namun Indonesia masih lebih baik dari negara lainnya. Namun dipaksa perang. Kenapa dipaksa perang? Karena jika tidak berperang kita diperangi. Di masa Perang Dunia III ini ya? Iya, tidak ikut perang kita mau dijajah. Tidak mau ngikut mereka, kita mau dijajah, kita mau diperangi. Tapi beberapa orang memang niatnya nggak berperang. Seperti saya tidak suka peperangan, saya suka keindahan, keimutan, harmonisan, kedamaian. Tunggu dulu, Anda ini Squidward apa? Apa Gus Robin? Ya, lalu apakah posisi Indonesia nih setelah Perang Dunia Ketiga ini ada di mana? Maksudnya dia ada di bagian yang penting dia memihak netral apa? Saya pernah bahas ini. Sebenarnya Indonesia netral. Saya pernah katakan dahulu saat mungkin pernah buat video. Mau tidak mau Indonesia terpecah menjadi beberapa bagian yang bukan terpecah Indonesianya, bukan terpecah Indonesia, tapi pahamnya terpecah. Ada yang tidak ingin konflik, ada yang ingin konflik. Karena begini, Indonesia akan dipaksa untuk berperang. Kalau tidak berperang, dia akan diserang, dijajah. Kalau nggak ikut bantu, dia akan diserang. Memang jahat si X ini. Si X pokoknya ada nanti. Seorang presiden X yang memang agak jahat orangnya. Suka sekali cari masalah. X-Men. Ya, XXX. Ya, terus kalau Robin prediksi nih, apakah yang terjadi ini 100 tahun apakah? Gak nyampe. Dulu juga sudah pernah saya bilang, Perang Dunia nyampe 100 tahun, gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Dulu pernah saya bahas gitu. Gak nyampe 100 tahun kejadian ini. Bahkan ada wabah zombie memang gak nyampe 100 tahun lagi. Itu termasuk juga di sana, wabah zombie itu. Sepertinya zombie ini adalah buatan suatu negara yang memang ingin memiliki pasukan militer yang tidak meninggal. Berarti ini ada hubungannya dengan Perang Dunia III. Iya, memang. Intinya kalau ditembak itu masih hidup. Ditembak masih hidup. Ya, ini seperti sambung menyambung nih videonya nih. Iya. Dari beberapa video hingga pada akhirnya terjadi setelah Perang Dunia III. Ya, intinya saya hanya melengkapi. Lalu setelah Perang Dunia III apakah ada perang lagi? Perang dunia lagi? Ada perang. Ada lagi ternyata. Ada lagi perang karena manusia ini mengalami kiamat 7 kali. 7 kali. Ya, jelas akan terjadi 7 kali peperangan. Ya. Jadi perang dunia ke-7 apa itu? Ya saya jadi Superman. Superman. Ya saya jadi Superman.
Zaka. Suparman. Nggak tahu, saya mungkin kemarin sudah saya bahas itu masalah 7 kiamat dunia. Udah. Lalu apakah ada pihak yang menang saat itu? Saat perang dunia ketiga terjadi? Sebenarnya ada pihak yang menang tapi hancur. Tetap saja hancur. 2 blok ini mempunyai kekuatan nuklir yang wow. Ya, yang pernah disebutkan pihak A, B, C, D ya. Akan meluas. Mereka akan mencari blok ini. Mereka akan sambung menyambung jadi satu. Terpaksa memihak. Ini dekat dengan ini terpaksa. Dan ada lagi yang diancam yang harus memihak. Contohnya blok netral seperti kita Indonesia. Kita kena ancaman nanti dari blok X. Lalu Gus Robin, ini kan antara perang dunia ketiga dan perang dunia keempat ini apakah jaraknya jauh apa sedikit? Tidak terlalu jauh apakah? Jauh ya? Jauh. Antara dari setelah perang dunia ketiga sampai perang dunia keempat? Jauh juga, sama setiap perang dunia itu tetap ratusan tahun. Memiliki interval panjang ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Ratusan atau ribuan tahun. Tapi kalau perang dunia 2 ke... Oh ya, ini kan belum perang dunia 3 ya? Belum. Perang dunia 1 ke perang dunia 2 itu nggak ada ratusan, puluhan dia kalau nggak salah. Puluhan atau berapa tahun ya itu? Efeknya itu sebenarnya perang dunia itu sambung menyambung. Intinya perang dunia, maksudnya perang dunia 1 ke 2 itu intervalnya kan sampai ke perang dunia ketiga itu kan lama-lama. Sebenarnya mereka berakhir perang dunianya, tapi sebenarnya masih perang. Iya. Konflik masih terjadi. Maksudnya itu kan tahun 19 ya. 19. Ya, yang jelas terjadi di Eropa ya. Itu perang dunia 1 dan perang dunia kedua itu kan masih dalam negara-negara itu aja yang perang. Terus untuk perang dunia ketiga mungkin sepertinya kita udah tahu dah ini sedikit kayaknya ya siapa yang menjadi pelaku di perang dunia ketiga ini. Pelakunya bukan orang jauh. Dari 1 sampai 2 aja sudah kelihatan. 2 ke 3 sekarang udah kelihatan juga. Iya, makanya ini sudah terlihat lah. Perang dunia kedua udah tahu kita siapa pelakunya. Pasti itu aja. Oke, ada hal yang lain lagi mungkin Gus Robin. Kalau dari sisi gaib nih Gus Robin, setelah perang dunia ketiga ini apakah makhluk-makhluk gaib ini akan maju atau gimana? Kan soalnya kan manusianya yang mundur. Makhluk-makhluk gaibnya ya pesta karena banyak mayat. Kalau banyak mayat ya artinya negatif nih. Iya, makhluk gaibnya iblis-iblis namanya juga Dajjal sudah muncul. Oh. Mereka itu darah, mayat, penderitaan, kesengsaraan itu makanan mereka. Kalau perang dunia ketiga itu kan Dajjal ya. Kalau perang dunia kedua apakah Dajjal juga? Bukan. Dajjal jauh hari. Dajjal dulu muncul dan sebelum perang dunia 1 dan perang dunia 2 berarti ya? Udah dari dulu. Perang dunia kedua 1 dan 2 itu iblis biasa. Iblis biasa yang menjadi aktor di sana ya. Dan itu pun tidak menyebabkan hal yang besar. Dajjal itu muncul pada hal yang besar seperti perang dunia ketiga ini nanti. 1 dan 2 kan tidak terlalu wow banget menurut saya. Masih tidak menyebabkan kehancuran yang begitu berat sekali. Masih bisa hidup senang-senang. Kalau ini yang ketiga, jangan harap kalian bisa hidup senang-senang. Udara pun sesak. Udara pun bisa membuat kita meninggal. Dulu kan kita menghirup udara nggak meninggal. Sekarang hirup udara meninggal. Kecuali kita tinggal di tempat aman. Jadi Dajjal hanya muncul di saat yang wow sekali. Dajjal muncul itu nanti mungkin 2. Maaf ya, ini pandangan mata batin saya, jadi tidak ada kaitannya dengan yang tertera di suatu agama gitu maksudnya. Saya ini hanya melihat mata batin, percaya atau tidak. Mungkin antara ini kemunculan yang kedua ya, 3 atau 4, kemungkinan 3 kali akan muncul. Ini yang kedua, jadi lagi sekali akan ada kemunculan. Berarti yang kedua ini nanti setelah yang kedua ini dikurung lagi? Iya. Berarti yang ketiga? Yang ketiga lebur yang ketiga. Hancur lebur maksudnya? Hancur lebur. Yang terakhir berarti kan? Itu ngeri juga sih kalau sampai udara pun. Karena yang ketiga ini hancur lebur itu hampir banyak. Di reset ulang semuanya soalnya.
Ya kiamat yang sebenarnya yang kan. sebenarnya muncul. Bahkan iblis yang paling terdalam pun muncul juga kan. Semua iblis dari semua agama. Muncul. Semua iblis bahkan yang tidak beragama. Semua iblis semuanya dimusnahkan dan banyak yang dimusnahkan, di riset ulang, bahkan surga neraka di riset ulang. Pokoknya di riset ulang, mau apapun di riset ulang. Ya, penasaran sih sama bentuk dari iblis yang paling terdalam nih. Keluar itu seperti apa gitu. Maksudnya apakah dia secara gaib nih Nanti menyerang begitu? Nanti saya akan coba gambarnya. Iblis di kiamat terakhir. Oh ya, mengenai gambar nih Gus Robin. Oh iya ya gambar. Nah ini gambarannya. Ini kenapa pakai buku tulis begini Gus Robin? Begini ya, karena waktu singkat dan terdesak, sudah malam hari. Saya buat video dan saya tidak bisa, malas saja membeli spidol dan membeli buku gambar. Saya gunakan buku tulis dan apa namanya? Pulpen aja. Jelasin dulu nih. Pertanggungjawabkan dulu gambarnya. Iya. Ini tentang apa? Ini ngapain? Nah, yang ini ya ada orang menangis, anak kecil menangis. Dan ini perutnya kesakitan, kelaparan karena menghirup udara yang beracun. Yang beracun ya. Ini banyak kuburan, ini udaranya beracun. Ya kuburan ini. Ini kuburan. Ya kuburan. Saya kira sepatu tadi. Kuburan ini, kuburan. Nah ini ada orang yang meninggal terkena penyakit, terkena udara yang beracun. Oh ini Ya, orang yang di bawah itu ya, yang pargoi mungkin ya. Nah, tak kira coretan biasa tadi. itu yang terlentang gitu. Ini ngapain nih? Ini naik perahu dia. Oh ini perahu. Perahu itu ya di air, itu naik perahu di air. Dia ini kebingungan, kelaparan, kedinginan, melarikan diri, mencari tempat pulau yang aman. Ini ada semak belukar, maksudnya mungkin Bukan, nanti udara itu. ah Udara. ini udara. Udara ya. Saya rasa saya sudah maksimal menggambar dan ada kemajuan. Maju banget. Iya. Maju banget seperti masa depan di setelah Perang Dunia Ketiga. Semuanya menjadi kembali ke goa. Ya, itu Ya, kalau saya kan pelukis goa saya. Jadi goa. Seni Pantas. itu unik. Gitu. Seni itu unik ya. Unik karena lukisannya saya katakanlah sulit untuk dibuat. Itu kan biasanya ada ya seorang pelukis itu ke arah Van Gogh gitu ya, namanya pelukis Van Gogh. Terus ada yang ke Mona Lisa gitu kan, ke arah ke sana. Gus Robin arahnya mana? Kayaknya arahnya ke agar-agar gitu ya. Jadinya bentuknya seperti agar-agar gitu ya. Gini apa namanya? Momogi. Modern purbalism. Iya. Sepertinya itu arah baru ya. Ya, arah baru, aliran modern purbalism gitu. Kita akhiri video kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Asep Pengkang. Gus Robin, no limit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Itu gambar beneran gambar kan? Beneran ya? Beneran.